Sekarang lagi pada musim lari, tapi gua nggak tahu sih sebenarnya mereka ini beneran lari atau cuman lari dari kenyataan. Nah, kalau lu lagi pada lari, mending stop dulu. Yuk kita bahas bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi bareng Ustadz barengan Ikram Afuro dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Teman-teman, sebelum kita mulai, Ikram mau nanya, ngerasa gak sih anak muda zaman sekarang itu keren-keren? Umur 20-an udah bisa beli rumah, punya bisnis, bahkan udah bisa berangkatin orang tuanya haji dan juga umroh. Keren kan? Tapi ada juga sih FOMO-FOMO yang bermunculan. Salah satunya FOMO lari yang tiba-tiba semua orang pengen sehat. Fashionnya harus mahal. Gak cuman itu, ada juga sih FOMO-FOMO yang jadinya negatif. Yaitu yang dikit-dikit harus ke psikolog, ngerasa punya gangguan mental health, dan lain sebagainya. Dan di episode kali ini, Ustadz Arifin Nugroho bakal ngasih siraman rohani yang bakal ngebuat mental lu bakal lebih naik lagi. Ustadz, waduh, apa kabar nih sebelumnya? Nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Mental sehat. Oke, pikiran? Pikiran sehat, iman sehat. Oh, keren ya. Kalau kita ditanya, Ustadz, anak overthinking, anak punya masalah hidup. Anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang. Ustadz, aku mau nanya, kita ngobrolin dari yang olahraga dulu nih. Oke. Karena kan tadi lagi banyak orang-orang FOMO lari. Ustadz, anak muda zaman sekarang itu suka pamer nih. Kayak, lari 10 kilo, 15 kilo. Bisa Ustadz. Tapi ke rumah Allah gak nyampe 1 kilo malah Ustadz. Waduh. Kita gimana tuh? Kena banget ini. Ya. Makanya, kadang-kadang orang banyak ngomong begini, tempat yang paling jauh itu ternyata rumah Allah. Kenapa? Iya, karena paling susah untuk didatangin. Ya omongan orang gitu ya. Betul. Tapi yang jelas begini, banyak orang lari karena dia ingin sehat jasmani. Ingat, Jasmani rohani perlu sehat loh. Makanya tadi kan disinggung tuh, dia overthinking, dia was-was, dia sedih. Karena ada orang sekarang itu Senin sedih, Selasa kecewa, Rabu was-was, Kamis takut, Jumat hati-hati nih bunuh diri nanti lama ujungnya kan. Nyari sunnah. Nah, stop. Jadi justru dari sini nih keseimbangan itu harus ada. Banyak orang nggak tahu kalau kesehatan mental dia itu bisa dia dapat dari masjid. Kesehatan mental dia itu bisa dia dapat dari khusyuknya sholat. Kesehatan mental dia itu bisa dia dapat dari melaksanakan aktivitas ibadah baca Quran dan segala macam aktivitas pengajian di masjid. Itu bahagian upaya dia untuk bisa membuat mental dia sehat. Sama seperti ketika lari supaya jasmani sehat, jangan lupa kalau rohani ini juga perlu dijaga. Jadi biasanya banyak orang itu yang ketika mentalnya terganggu dengan segala macam bentuk penyakitnya lah, entah overthinking lah, entah kecewa lah, entah apalah, itu pasti karena imannya yang kurang sehat. Jasmaninya kelihatannya orangnya gagah banget gitu ya, tapi begitu ditanya dan ketika dia curhat, ya Allah nih orang kok seperti ini gitu ya. Kadang-kadang masalahnya itu kecil banget. Dia harusnya banyak berkaca dengan cicak-cicak di dinding. Kenapa tuh Ustadz? Kenapa? Coba bayangin tuh cicak tuh. Sudah dia hewan melata, leher dia pendek, makan dia harus dengan lidahnya, sedangkan makanannya nyamuk terbang. Dan wajib dibunuh. Ya kan, nyamuk terbang tuh. Coba ngambil makanannya. Cuma kita nggak sadar aja gimana susahnya dia cari makan. Makanya kadang-kadang begitu dapat tuh akhirnya begitu dia nggak dapat, akhirnya si nyamuk ngejekin dia tuh, ngelewekin dia tuh, ngebully dia tuh, gitu. Makanya kadang-kadang ngerasa nggak waktu lagi merenung sendiri, merenung nasib gitu, tiba-tiba ada suara cecak. Gitu. Dicengin. Dia nggak ngomong, ya Allah manusia cuman begitu doang gitu kan. Tuh nggak pakai latihan lari tuh, 10 kilo, 50 kilo, enggak. Tapi dia mampu untuk bisa menjadi hamba Allah sesuai fitrahnya. Nggak ada kan kita pernah ngelihat cicak protes demo kepada Allah, ya Allah kenapa saya begini susahnya hidupku. Nggak ada. Coba kalau cicak itu makanannya rumput, gemuk dia. Kenapa? Jalan aja udah, rumput diem aja. Iya kan? Tapi makanannya nyamuk. Ya. Kenapa? Sehat iman ya. Gitu. Tuh, jadi lari oke. Lari 50 km oke. Lari ke masjid oke. Nah itu dia. Jangan sampai nanti di akhirat dihisap. Kenapa sepatumu mau pergi jauh tapi ke rumah Allah nggak mau. Nah siap-siap tuh ya. Iya. Ustadz masih ngomongin soal lari fenomena ini.
Karena kan banyak juga umat muslim, perempuan dan laki-laki ini sekarang mau lari itu fashionable banget. Oke. Tapi yang terkadang bukan ya nggak tahu ya melanggar atau enggak ya. Kayak misalkan yang cewek lari tapi pakai yang agak ketat, pakaiannya ketat. Yang cowok juga di luar batas aurat. Bahkan malah yang cowok lebih auratnya lebih terbuka yang cuma sampai segini. Oke. Nah itu gimana Ustadz? Iya. Mau olahraga dalam muslim itu gimana? Jadi begini, apapun aktivitas seseorang ketika dia itu dilihat oleh yang bukan mahramnya, maka baik cowok ataupun cewek harus menutup auratnya. Harus menutup ya, dan menutup itu bukan membungkus. Karena kadang-kadang saya juga lihat ada orang-orang yang sahabat-sahabat tuh ya, yang dia lari nih, perempuan lari pakai jilbab, tapi semuanya nampak dari lekukan tubuhnya. Macap. Nah itu bukan menutup, itu artinya membungkus. Padahal perintah di Al-Quran itu yudnina min jalabibihin, diminta untuk menutup dengan sesuatu yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Bukan hanya sekedar tidak nampak warna kulitnya, tidak nampak, bukan hanya itu, tapi tidak nampak lekuk tubuhnya. Perkara modelnya bebas, mau bagaimana bentuknya, karena itu dikembalikan kepada lagi-lagi orf. Dalam setiap daerah itu beda. Mungkin kalau kita lihat saat kita umroh tuh ya, orang dari India punya model pakaian sendiri, orang dari Saudi punya model pakaian sendiri, orang dari Indonesia pun punya mode sendiri. Nggak ada masalah, tapi tutup aurat. Tutup aurat itu yang nampak dari kulit itu tidak terlihat, dan lekuk tubuh pun tidak berbekas itu. Nah kalau kita lari kan, kalau ngelihat orang-orang itu biasanya ya dia udah pakai jilbab, tapi yang bikin miris masih pakai sesuatu yang kadang-kadang lekuk tubuhnya itu terlihat. Sama yang laki-laki juga begitu dong. Ini jangan segini gitu ya, kan seginilah. Atau pakai yang kayak daleman panjang, hot pants sampai bawah. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Kalau untuk laki-laki, lekuk kaki masih masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Oh gitu teman-teman. Jadi udah mulai ya sekarang check out produk-produk yang bisa buat kalian tuh olahraganya tetap ingat Allah. Lain. Tapi kan namanya olahraga ya, kadang kita suka pakai headset Ustadz biar semangat. Ya, sering saya lihat tuh. Oke. Ya kan pop, rock apa segala. Gimana Ustadz kalau misalkan kita lari tapi muterinnya murotal Ustadz? Kan lari denger lagu musik tuh biar semangat. Apakah kalau kayak gitu itu lari plus dapat pahala Ustadz? Jangan salah loh, dengar murotal itu juga bisa lebih semangat lagi. Aku belum coba. Belum pernah coba deh. Iya, tapi murotalnya kan macam-macam tuh. Para masyayikh itu kan punya lagu murotal juga kan beda-beda satu dengan yang lain ya. Yang ini bukan sih Abadal ala nahid, itu lagu jihad ya? Malah nggak tahu saya itu kan. Ya, artinya ada tuh momen-momen yang masyayikh itu kalau bawain tuh waduh luar biasa. Oke, nggak ada masalah pakai itu. Dapat pahala pasti dong. Kalau dengerin Al-Quran tuh mau dalam kondisi apapun kita itu berpahala. Ya, mau dalam kondisi kita lari, makan, nunggu bis, di busway, di tram, di berpahala. Tapi jangan didengerin di kamar mandi. Iya. Oke, jadi nggak apa-apa teman-teman, coba deh. Kira-kira ayat apa Ustadz yang kira-kira bukan boleh sih, rekomendasi dari Ustadz yang enak diputar ketika lagi olahraga Ustadz? Nggak ada ketentuan. Nggak ada ya? Karena semua kan ya apa yang mengajar nggak ada. Oke. Pokoknya semua mau ayat-ayat neraka ntar bingung lagi, kan larinya cepat banget loh. Lagi lari ngebagi lewatin jembatan Siratal Mustaqim. Aduh. Ini seru banget sih obrolan-obrolan kayak gini. Jadi kalau teman-teman ya para haji muda punya pertanyaan boleh banget komen di bawah. Dan tonton video kita secara terus-menerus karena setiap hari kita bakal upload konten yang menarik dan beredukasi. Jadi kalian silahkan like, komen kalau kalian punya pertanyaan, dan juga aktifin loncengnya biar tahu kalau kita upload konten baru. Kalau gitu, aku Ikram Afro dan juga Ustadz Arifin Nugroho, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.